Jumpa lagi di Review TV. Kali ini kita sudah kedatangan Acer Nitro 5. Seperti diketahui, seri Nitro ini adalah jajaran laptop gaming yang lebih terjangkau dari Acer. Oke. Acer Nitro 5. Biasanya kalau namanya Nitro itu lebih terjangkau dibandingkan seri Tritonnya ya atau Tritonnya. Nah, yang satu ini hadir dengan spesifikasi yang cukup menarik, yaitu i7 10750H, Comet Lake 14 nanometer, TDP 45 watt, 6 core, 12 thread, 12 MB smart cache. Base frekuensi di 2,6 GHz, maksimum turbo frekuensi di 5 GHz, tinggi banget. Support TVB pula di sini ya. Nah, ini akan sangat menarik sekali bagaimana si laptop yang satu ini bisa menghandle prosesor yang kencang satu ini ya. Kemudian untuk RAM, sayangnya tersedia memang 8 GB DDR4 2933 SODIMM. Ini RAM single channel. Tapi slotnya ada 2 slot SODIMM. Jadi dia support sampai dengan 32 GB. Nah, untuk pengujian kali ini kita langsung upgrade aja dari 8 GB ke 16 GB. Karena menurut kami nggak pantas si Core i7 tadi ketemu dengan 8 GB single channel. Harusnya 16 GB dong, 2 kali 8 GB jadi dual channel. Untuk SSD adalah 512 GB SSD PCIe NVMe. Hal yang menarik adalah selain yang terpasang ada satu lagi slot SSD PCIe NVMe kedua ya, ada slot M.2 kedua di sini. Sangat menarik. Dan lebih menarik lagi, masih ada ruang untuk storage SATA 2,5 inci. Iya, dan kabel SATA-nya pun tersedia dalam paket penjualan. Jadi masih bisa nambah satu keping SSD NVMe plus satu storage SATA. Bisa hard disk, bisa SSD. Saran saya sih SSD. Sekarang pada saat video ini buat lagi murah-murahnya nih SSD SATA ya. Di kelas harganya emang jarang banget kita bisa ketemu laptop gaming yang support triple storage. Biasanya kayak gini nemunya di laptop yang puluhan juta ya. Nah, untuk GPU yang satu ini pakai GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6. 1024 CUDA cores, base clock di 1350 MHz dengan boost di 1485. Sementara itu dia juga masih punya Intel UHD graphics, jadi bisa switching antara discrete graphics dengan integrated graphics. IGP-nya ini membuat baterai bisa lebih hemat saat aktivitas ringan. Dan yang menarik adalah karena bisa switching berarti si integrated graphics bisa diperlakukan sebagai unit tambahan. Jadi ini bisa mengutilisasi QuickSync di mana software seperti Premiere Pro atau OBS itu bisa memanfaatkannya. Untuk material body ini polikarbonat dan desainnya ini masih khas Acer banget ya, masih khas Acer Nitro dengan permukaan body metal brush finish. Desain punggung layar diperbarui dengan ornamen lekukan yang mengapit logo Acer. Logo timbul yang tadinya di belakang ada seperti logo Predator gitu udah nggak ada sekarang. Lebih cakep begini sih sebenarnya ya, lebih tipis dia. Terdapat tulisan Nitro di antara 2 lubang exhaust. Untuk warna ya black matte hitam dengan ornamen merah di antara 2 lubang exhaust belakang. Untuk dimensi panjang 36,3 cm, lebar 25,5 cm dengan ketebalan 2,39 cm. Bobotnya ada di 2,17 kg dengan charger 345 gram. Jadi total yang dibawa ada di sekitar 2,51 kg. Masuk ke display, ini adalah layar 15,6 inci Full HD 1920x1080. Refresh rate-nya 144 Hz. Ya, layar gaming banget. Dan ini bukan panel IPS level, ini adalah panel IPS beneran. 250 nits, 45% NTSC memang ya, bukan yang 72% NTSC atau yang sama dengan 100% sRGB. Jadi ini 45% NTSC. Lapisannya anti glare, nggak bikin mantul-mantul ya. Acer menyebutnya sebagai Cine Crystal atau Shine Crystal. Dilihat dari beragam sudut pandang, layar ini masih cukup konsisten. Ini yang sangat menarik sekali. Biasanya IPS di 45% NTSC itu bisa berubah-berubah. Yang ini sih cenderung tidak banyak berubah ya. Bahkan tidak berubah. Bezelnya tipis di sisi kanan dan kiri dengan ketebalan 7,02 mm. Ini membuat screen to body ratio bisa mencapai 80%. Lumayan lah ya. Sisi atas bezelnya masih cenderung tebal ya, dan memang desainnya memang kelihatan desain gaming banget gitu. Ini memang karena ada tempat untuk kamera 720p 30 fps di atas ya. Untuk audio dia punya 2 speaker masing-masing 2 watt terletak di kanan kiri laptop dan ada software DTS-X Ultra untuk mengubah preset audio. Nah, speaker yang ngadep ke bawah ini kualitas audionya lumayan oke sih. Kami nggak berharap terlalu banyak. Memang kita nggak bisa berharap di seri Nitro akan punya kualitas speaker yang sama dengan atasnya ya. Jadi oke aja di sini ya. Untuk konektor, sisi kiri kita lihat ada satu Kensington lock, ada satu Ethernet, ada 2 USB 3.1 Gen 1 dan ada satu audio jack
combo. Wah, rame di sini ya. Sisi kanan kita lihat ada satu USB 3.1 Gen 2 Type-C. Ada satu USB 3.1 Gen 2 dan ada satu HDMI 2.0 di situ. Dan di sisi belakang, ini lucu dipisah sendiri, di sisi belakang ada DC in. Jadi nge-charge-nya ada di bagian belakang. Untuk konektivitas wireless kita lihat dia pakai Intel Wi-Fi AX201. Jadi otomatis dia Wi-Fi 6, support Bluetooth versi 5.1 juga. Untuk keyboard ini full size dengan numpad di sisi kanan. Tombol anak panahnya tetap ukurannya besar dan terdapat tombol dedicated untuk memanggil software Nitro Sense di situ. Tombol power menyatu dengan layout keyboard di pojok kanan atas. Dan ini tidak mengganggu karena adanya di atas numpad, bukan di atas tombol backspace. Jadi harusnya kalian nggak kepencet delete terus kepencetnya power ya. Jadi nggak perlu terlalu diperbesar masalah tombolnya nyatu dengan keyboard, takut nanti datanya hilang. Enggak, jauh kok tombolnya ya. Lalu tombol ASDW ditandai dengan kotak putih agar lebih mudah dibedakan. Jadi kelihatan laptopnya gaming banget. Tombol ini punya 1,6 mm travel distance dengan 4 zona RGB backlight. Ada 4 tingkat kecerahan, warna dan efek cahaya dapat diatur melalui software Nitro Sense. Untuk touchpad posisinya sejajar dengan tombol spacebar. Ini enak banget. Area touchpadnya dikelilingi dengan warna merah dan nggak ada tombol khusus kiri kanan, tapi ini sudah pakai Windows Precision Driver, jadi enak pakainya. Nah, kita masuk ke performance. Terdapat software Nitro Sense yang dapat digunakan untuk mengubah preset performance dan fan pada laptop. Ada 4 preset performa, ada power saver, ada balance yang Acer recommended sama ada high performance. Lalu ada 3 preset fan control, ada max, ada auto dan ada custom. Di custom ini ada slider fan speed yang bisa digeser sesuai dengan keinginan pengguna. Jadi ini manual setting buat kipas. Ini sangat menyenangkan sekali. Terdapat switch cool boost yang dapat digunakan untuk meningkatkan kecepatan maksimal kipas saat diperlukan. Seluruh pengujian dilakukan pada mode high performance dengan setting kontrol di maksimum. Kontrol kipasnya maksimum aja ya. Jadi kita mau lihat performance maksimumnya. Pertama-tama mari kita lihat dulu performance konsistensinya. Pada mode balance yang Acer recommended, tampak sustain performance ada di sekitar 1040 sampai 1050 poin Cinebench R15. Lalu kemudian kita rubah ke high performance. Sustain performance-nya langsung naik ke kisaran 1260-1270 poin. Sustain performance seperti ini biasanya ada di laptop gaming kelas atas, bukan yang laptop gaming entry-nya seperti di Nitro. Biasanya ada di Predator, yang Triton dan kawan-kawannya. Nah, yang ini ada di Nitro sekarang ya. Tampaknya tuning performance ala Predator udah dibawa ke kelas yang lebih terjangkau sekarang. Oke, kita lihat aja kemampuannya langsung kita tancap pakai Adobe Premiere CC 2020. Kita tes 4K tes standar kita yang pakai video source 2 menit 7 detik 4K 60 fps, diedit dan diekspor untuk YouTube 4K 60. Hasilnya adalah kalau pakai software only 17 menit 13 detik. Kalau pakai CUDA dapat 4 menit 54 detik. Oh, masuk ke kelas 4 menitan. Jadi kencang banget. Padahal hanya pakai GTX 1650. Lalu pindah ke resolusi yang Full HD. Masih video yang sama, resolusi 1080p 60. Dengan software only kita dapat 6 menit 18 detik dan dengan CUDA kita dapat 1 menit 25 detik. Jadi di sini kelihatan ya, prosesor IGP atau Integrated Graphics dengan CUDA-nya yang ada di GeForce itu bekerja sama tiga-tiganya membuat Premiere CC jalannya kencang banget. Jadi emang kita nggak bisa lihat hanya jumlah core doang karena ada unit-unit lain yang bekerja untuk software-software tertentu. Ya untuk Premiere Pro ini ya kelihatan banget bahwa tadi prosesor Integrated Graphics untuk QuickSync-nya dan untuk CUDA pakai GeForce itu jalan semuanya. Sekarang kita masuk ke gaming. Kita mulai dengan Firestrike dulu. Skornya kita dapat di 10.458 poin. Nah, untuk gaming testnya gimana? Ya, biasanya kalau gaming ini akan sangat terbantu karena ini Core i7 ya, jadi clocknya tinggi banget. Ini bantu banget biasanya untuk gaming. Kita lihat, CSGO 1080p low kita dapat 195 sampai 280 fps. Terbang. Lalu Dota 2 lagi-lagi sebuah game esports 1080p fastest screen render 100% kita dapat 90 sampai 120 fps. Scene yang ringan itu bisa nyampe ke 150 fps. Nice, cocok banget dengan layar yang 144 ya. Lalu beralih ke game AAA. Shadow of the Tomb Raider 1080p high kita dapat 50 sampai 60 fps. Death Stranding 1080p default. Preset default ini adalah preset pada PlayStation 4 juga. Jadi mirip ya. 50 sampai 65 fps. Assassin's Creed Odyssey 1080p high kita dapat 45 sampai 60 fps.
kadang-kadang aja dia turun ke 40 fps. Padahal hanya pakai GTX 1650 Ti ya. Tapi udah lumayan oke nih gaming-gamingnya. Nah, kita beralih ke SSD. Dengan Crystal Disk Mark kita lihat bahwa SSD yang dipasang itu read-nya 2049 Mbps dengan write 1077 Mbps. Bukan SSD yang super kencang, tapi ini sudah kencang banget dibandingkan dengan SSD SATA, apalagi kalau dibandingkan dengan hard disk yang cuma di kisaran 80 sampai 100 Mbps. Jadi 2049 Mbps untuk read itu kencang sebetulnya. Oke, kita beralih ke baterai. Baterai ini adalah baterai 57 Wh ya, WH. Kita menguji dengan 50% brightness dan volume di 25%. Untuk video playback 1080p kita dapat 7 jam 15 menit. Ini adalah sebuah hasil yang cukup oke ya. Untuk gaming test Dota 2 720p fastest kita lihat dengan baterai boost off selama 1 jam pengujian menyisakan 60%. Sementara itu dengan battery boost di on 1 jam memainkan Dota 2 dengan 720p ini sisanya 64%. Ya, battery boostnya membantu, tapi kayaknya laptopnya udah irit dari bawaan ya. Lalu kita beralih ke charging test. Charger yang disediakan adalah charger 135 watt. Kita bisa melihat bahwa dalam 30 menit dia mengisi 30% dan 2 jam dia mengisi sampai dengan 97%. Ya, cukup menarik bahwa kita hanya butuh nambah sekitar 10 menit ya, jadi 130 menit atau 2 jam 10 menit untuk mendapatkan 100% atau full. Ini adalah hasil pengujian yang tergolong baik. Lalu kita beralih ke sistem pendingin. Ini menggunakan Acer Cool Boost Technology dengan 2 kipas 3 heat pipe. Plate heatsinknya melebar menutupi VRM dan VRAM. Intake dari bawah, exhaust ke arah kanan, kiri, dan belakang. Suhu kerjanya kita lihat, kita pakai Cinebench R15 20 kali loop. Suhu tertingginya adalah 89-90 derajat Celcius. Dan dia konstan atau average di sekitar 79-82 derajat Celcius. Ini adalah sebuah Core i7 10 Gen ya, yang clocknya tinggi sekali. Jadi ini adalah hasil yang luar biasa, bagus banget untuk kelas harganya. Lalu untuk GPU 3D Mark Firestrike Stress Test 20 kali loop menghasilkan hasil ya konstan cuman sekitar 53-57 derajat Celcius. Ini sih dingin banget jadinya ya. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan dua-duanya, CPU dan GPU? Kita pakai Assassin's Creed Odyssey, main 30 menit. CPU spiking ke 30 derajat di saat awal run, lalu stabil di kisaran 72-75 derajat Celcius. Sementara GPU meningkat jadi 62-64 derajat Celcius. Tapi dua-duanya ada di batas aman sekali bahkan. Lalu bagaimana dengan suhu permukaannya? Di saat kita main game tadi, kita cek suhu palm rest-nya ada di bawah 35 derajat Celcius. Suhu tombol ASDW berada masih di bawah 40 derajat Celcius, jadi masih aman. Area terpanas itu ada di tengah keyboard, bisa mencapai 48 derajat Celcius. Ya, ini nggak terlalu ganggu saat main game. Area kiri dan numpad itu rata-rata ada di bawah 40 derajat Celcius. Untuk harga, Nitro 5 ini berada di 16.999.000. Ini sudah termasuk Windows 10 Home. Ya, banyak banget yang nanya Windows termasuk apa enggak. Ya, pasti termasuk Windows ya kalau sekarang ya. Microsoft Office Home and Students nilai 1,8 juta. Bukan subscription, ini seumur hidup ada di sini ya, seumur dia masih hidup ya, masuk laptopnya masih hidup. Itu akan nempel situ terus. Dan ada 3 tahun garansi dengan 2 tahun garansi untuk spare parts dan 3 tahun untuk garansi layanan perbaikan. Jadi layanan perbaikan dan spare part itu 2 tahun, ditambah ekstra 1 tahun lagi untuk layanan perbaikannya. Ya, kesimpulannya, menggunakan RAM 8GB untuk Core i7 kayaknya emang kurang pas ya sebetulnya ya. Sayang Nitro memadukan Core i7 dengan RAM 8GB. Jadi saran kami kalau kalian tertarik dengan laptop yang satu ini, begitu dibeli atau pada saat mau membeli, perhitungkan untuk beli RAM 8GB nambahannya dia. Jadi dia berubah jadi 16GB supaya performanya bisa maksimum. Kemudian untuk bentuk laptop ini emang gaming banget. Ini akan jadi pertimbangan untuk preferensi pribadi. Tapi bentuknya dia ini juga yang membuat pendinginannya sepertinya ya jadi lebih mudah dilakukan dan efisien. Hasilnya memang bagus banget juga. Sementara itu layarnya mungkin bukan 100% sRGB, membuat keluarga mode-nya emang tidak seluas keluarga Predator, tapi ini juga bukan layar yang buruk. Black levelnya bagus, kelihatan gelapnya oke gitu ya, mantap, dan tampilannya konsisten dari berbagai sudut. Jadi kami nggak terlalu banyak komplain lah soal layar yang satu ini. Kemudian dia menggunakan prosesor terbaru dari Intel, Core i7 yang 10 Gen. Ini kencang buat gaming, bagus banget. Kencang juga untuk video editing, tadi terlihat kencang ya. Dan saat softwarenya bisa pakai QuickSync itu jadi luar biasa memang. Kemudian backlit keyboardnya ada 4 zona warna, ada 1 slot M.2 NVMe ekstra yang kosong, dan ada 1 slot 2,5 inci ekstra juga. Ini barang langka deh, langka banget yang bisa punya triple storage di harga segini. Lalu display 144 Hz khas laptop gaming.
Wi-Fi 6, ada menu pengaturan performa laptop di situ, kipasnya juga bisa disetting manual, performance prosesornya jadi stabil, manajemen suhunya bagus, ada Office dan garansi panjang sampai dengan 3 tahun. Pada akhirnya, si Acer Nitro 5 yang satu ini emang layak diacungi jempol untuk performa dan kemampuan pendinginannya. Fitur-fiturnya juga lengkap dan kekinian. Saya Irfan, jaga Review TV.